Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memaparkan beberapa poin tentang masalah pembelajaran, khususnya di kelas 11 IPS, mata pelajaran Bahasa Inggris lintas minat dengan kompetensi dasar menggunakan ekspresi suggestion. Bapak Ibu sekalian, bila dilihat dari materi suggestion sebagaimana di dalam paparan ini, bahwa KD-nya atau tujuan pembelajarannya bahwa siswa mampu menggunakan ekspresi suggestion atau saran yang terkait dengan to do or not to do. Yang kedua, student are able to respond the expression of suggestion. Jadi siswa mampu merespon penggunaan saran ini dengan menggunakan short conversation. Nah, yang jadi persoalan berkait dengan penggunaan ekspresi yang digunakan. Sebetulnya di dalam materi ekspresi materi suggestion ini, kata-kata kunci yaitu should atau ought to atau suggest atau recommend, itu bukan perkara yang sulit sebetulnya, dan siswa pun memahami makna dari setiap kata ini. Namun yang menjadi kendala ketika siswa digunakan atau difokuskan bagaimana menggunakan suggestion ini atau penggunaan should not, ought not, atau suggest atau recommend dalam konteks yang sesuai atau yang berterima. Misalnya dalam contoh ini, konteksnya sakit, ya. Di saat Rudy meminta saran bagaimana yang harus dia lakukan ketika obat yang dia gunakan tidak mempan. Sebetulnya kan siswa cukup dengan menyebutkan if the pain persists, you should see a doctor. Nah, namun menggunakan konstruksi kalimat ini merespon situasi atau konteks ini, itu siswa agak sulit, agak sulit. Termasuk juga untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di dalam konteksnya itu ada seseorang yang merokok di area publik, kemudian dia minta atau dia melarang untuk merokok. Nah, kata atau kalimat seperti do you mind not smoking here, kemudian disebutkan di sini di bagian akhir, ya, so I suggest you to smoke somewhere else. Itu juga agak sulit bagi siswa. Nah, saya mencoba mendalami dari beberapa temuan dari pembelajaran, kesulitan yang nampak itu ketika siswa terpaku dalam proses penerjemahannya. Jadi selalu terpaku dengan menerjemahkan dulu. Jadi menggunakan dulu bahasa Indonesia, lalu dia ubah ke dalam bahasa Inggris, dan tidak menutup kemungkinan siswa mengetikkan di dalam Google Translation. Jadi akhirnya dia terpaku dalam menggunakan Google Translation, lalu dia catat, lalu dia baca. Nah, proses inilah yang tidak membentuk pola berpikir, tidak membentuk proses belajar bahasa Inggris yang seharusnya. Nah, saya kemudian mencoba memberikan beberapa tips dan juga latihan bagi siswa, yaitu dengan pendekatan yang pertama, menyampaikan terlebih dahulu kata kunci. Ya, kata kunci penggunaan saran, yaitu satu, ya, should dan should not. Jadi bagi yang saran yang apa yang harus dilakukan menggunakan should, sementara yang tidak boleh dilakukan menggunakan should not. Saya memberikan dua contoh konteks, yaitu konteks apa yang harus kita lakukan bila ingin sukses dan apa yang kita lakukan bila ingin bahagia. Konteksnya sukses itu berarti apa yang bisa kita lakukan, berarti yang should-nya, what we have to do to be success,
what we should do gitu ya, dan what we should not do gitu. Jadi ada dua bagian yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu yang sebaiknya kita lakukan, dan bagian yang kedua, bagian yang sebaiknya tidak kita lakukan. Jadi what should not do. Konteks yang kedua menggunakan konteks yang happiness. Jadi what should we do to be happy, and what should then do, what we should not do if we want to be happy. Nah itu untuk brainstorming ide. Dan ternyata terkumpul banyak ide tentang apa yang harus kita lakukan terkait untuk bahagia. Itu yang pertama. Ketika siswa-siswi saya itu mampu membuat beberapa ide terkait penggunaan should dan should not, dua konteks itu, dan mereka membuat dalam sebuah kalimat, nah muncul temuan-temuan tadi. Jadi siswa cenderung menggunakan dulu bahasa Indonesia lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, lalu saya ungkapkan bahwa hal itu kurang efektif. Lebih baik idenya saja dulu. Misalnya untuk bahagia, kita harus bersyukur. Nah, kata kuncinya bersyukur. Bersyukur bahasa Inggrisnya thankful. Ya, thankful. Atau grateful. Nah, tinggal kita buat dalam konteks kalimat. Seperti kalimat, you should be grateful. Itu sudah cukup gitu, untuk menerangkan bahwa what we should do. We should be grateful, itu sudah cukup. Daripada kita bahasa Indonesia dulu, lalu kemudian dipindah ke bahasa Inggris. Nah, begitu juga ketika dalam konteks yang kedua, yang happiness. Nah, tadi di kelas pun saya memberikan contoh konteks yang lain, yaitu konteks misalnya di saat bersamaan saya harus mengikuti rapat, tapi di saat bersamaan juga saya harus ke kelas. Apa yang harus saya lakukan? Terus mereka lalu saya kumpulkan, kami berdiskusi ya, di kelas untuk mendapatkan ide apa. Ternyata ada siswa yang memberikan saran begini, sir, you should give assignment. Jadi kata kuncinya adalah give assignment. Yang kemudian yang keduanya, you should attend the meeting. Lalu kita buat dalam bentuk kalimat. Bentuk kalimatnya itu you should see kalimatnya itu adalah you should see you attend the meeting dan you should give assignment. Dan alhamdulillah setelah saya bilang coba digunakan kalimat yang itu bukan hasil terjemahan, muncullah kalimat yang agak panjang. Mereka menyebutkan, dan saya menggunakan contoh yang lain, tidak menggunakan kata should, yaitu salah satunya adalah contoh yang my recommendation, dan mereka bisa membuat dengan mengatakan salah satunya adalah my recommendation is you should give us assignment and you can attend the meeting. Nah, saya tanya kepada mereka, adakah dalam kalimat itu kata yang tidak mereka pahami? Dan mereka menjawab, not sir. Semuanya bisa saya tahu. Saya tahu kata recommend karena tadi dijelaskan. Kemudian saya tahu juga kata assignment, tahu juga kata meeting, kata attend. Nah, lalu saya bertanya, kalau begitu, apa yang menjadikan alasan bahwa sulit menggunakan atau mengucapkan atau membuat kalimat dalam bahasa Inggris? Bila kata-kata itu sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, maka problem yang utama, yang ini menjadi proses untuk pembelajaran berikutnya, adalah kurangnya mereka dilatih untuk menggunakan kata-kata yang mereka sudah tahu, namun dilatih dalam bentuk bisa kalimat atau dalam bentuk speaking. Nah, ini yang menjadi salah satu solusi bahwa berarti saya sebagai guru memang jangan terlalu membahas dari aspek teori-teori atau kumpulan ekspresi yang banyak, namun tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dipraktekkan oleh siswa, atau hanya dipraktekkan secara tertulis, tapi juga harus dibawa pada ranah yang lebih bagus. Nah, selain itu, ada masukan juga dari siswa, bahwa self-confident, kepercayaan diri itu menjadi penting untuk belajar bahasa Inggris. Jadi, ya siswa, kita tidak boleh takut salah. Lalu saya mau memberikan penguatan, yes, as long as we keep in our mindset that English is difficult, ya, maka selama itu pun tetap akan agak sulit mempelajari bahasa Inggris. Tapi kalau kita mencoba membuka, open mind, memiliki open minded
growth mindset bahwa belajar apapun insya Allah bisa bila kita terus belajar. Nah, itu akan menjadi poin yang penting. Itu Bapak Ibu sekalian, beberapa hal terkait dengan solusi yang bisa diberikan untuk materi suggestion, khususnya yang to do dan not to do. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.